Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau mengucapkan selamat dulu ya kepada kalian. Selamat karena kalian sekarang telah menjadi siswa kelas 7. Nah, kalian sudah menjadi siswa kelas 7. Seragam kalian sudah ganti ya, sudah nggak merah lagi, sekarang sudah menjadi biru. Nah, di sini kalian harus lebih dewasa, harus merubah kebiasaan buruk yang tadinya di SD, sekarang sudah SMP, mulai kalian itu lebih dewasa. Nah, tentu saja di sini kalian pun dalam belajar harus lebih tekun ya. Sekarang kelas 7. Sebelumnya dari SD kalian sudah belajar mengenai IPA juga ya. Nah, di SMP belajar lagi lebih mendalam. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih sama kalian. Kalian tahu nggak IPA itu pelajaran apa? Tahu ya, pasti ilmu pengetahuan alam. Nah, ya jadi di IPA ini kita akan belajar mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, yang ada di alam. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Pertemuan pertama ini Ibu bahas dulu. Kira-kira kalau kita menemukan fenomena-fenomena alam itu, apa sih yang harus dilakukan seperti para ilmuwan-ilmuwan? Oke, lihat di sini ya semuanya. Ada yang di sini yang dimaksud dengan metode ilmiah. Oke. Metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini merupakan metode yang tersusun dari langkah-langkah sistematis. Oke. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, membuat hipotesis. Kemudian, yang keempat, melakukan eksperimen. Yang kelima, menarik kesimpulan. Oke, Ibu, jadi ada 5 poin di sini mengenai metode ilmiah ya. Jadi kalau kita ingin mengamati sesuatu apapun yang terjadi fenomena di alam, kita itu harus menggunakan metode ilmiah agar sesuai fakta ya, sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi tidak boleh mengarang cerita, tidak boleh berbohong ya. Jadi harus ilmu yang betul-betul murni hasil dari penelitian. Nah, yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini biasanya berupa pertanyaan ya. Merumuskan masalah biasanya berupa pertanyaan. Kemudian misalnya begini, mengapa air di tempat tertentu, misalkan tempat saya di desa A, mengapa air di desa A itu keruh. Nah, saat air itu keruh, berarti itu kan merumuskan masalah ya. Jadi pertanyaan. Jadi merumuskan masalah itu berupa pertanyaan. Baru kita yang tahap yang kedua, mengumpulkan data. Nah, saat mengumpulkan data, kita harus tahu data-datanya ada apa saja di sana. Misalnya, apakah ada peralihan fungsi, atau misalkan ya yang tadinya misalkan kebun jadi pabrik, atau misalkan ada peralihan fungsi tadinya banyak pohon ditebang. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu hipotesis. Nah, hipotesis itu merupakan jawaban sementara. Nah, sementara dulu. Misalkan kamu membuat pertanyaan, sumber airnya itu misalkan dari pegunungan ya.
kamu menjawab pertanyaan karena longsor atau misalkan karena ada apa. Nah, itu adalah hipotesis. Kemudian yang ketiga, kamu coba bereksperimen. Bereksperimen itu membuat percobaan. Nah, membuat percobaannya, lalu nanti di percobaannya pun bisa berulang ya. Nah, apakah itu betul sebabnya karena yang tadi kamu sebutkan atau tidak? Nah, jadi baru disimpulkan apakah hipotesis kamu itu betul atau salah, baru disimpulkan apa sebab yang sebenarnya. Seperti itu mengenai metode ilmiah ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat di sini. Saat kita melakukan metode ilmiah, kita harus mempunyai sifat-sifat yang sifat-sifat yang harus kita miliki. Nah, yang harus kita miliki itu yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi saat kamu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, pasti kamu ingin belajar lebih ya. Kemudian yang kedua kejujuran. Nah, itu kejujuran itu yang paling utama. Jadi harus jujur. Jadi kamu tidak ada kebohongan. Nanti bisa jadi kebohongan yang lainnya ya. Jadi harus jujur sesuai dengan hasil eksperimen kamu. Yang ketiga, ketekunan, ketelitian, kemudian harus tekun, teliti, objektivitas. Jadi sesuai dengan objeknya ya. Jadi sesuai dengan benda-benda fenomena di sekitarnya. Tidak boleh ada subjektivitas. Jadi harus objektivitas apa yang kita amati. Lalu keterbukaan itu terbuka ya, inilah hasil penelitian saya, seperti itu mengenai metode ilmiah. Jadi saat belajar IPA itu kita harus penelitian atau misalkan harus sesuai dengan metode ilmiah, dan kita juga harus memiliki sifat-sifat yang seperti tadi Ibu sebutkan. Oke, nanti kita lanjut ya.